Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hari ini saya hendak bercerita tentang mujizat cinta, tentang the power of love, tentang kesetiaan dan kesabaran, dan topik ini menjadi penting. Nah, mudah-mudahan dengan topik kali ini kita introspeksi, apakah betul kita mencintai pasangan kita dengan sepenuh hati, dengan setulus hati. Nah, siapa tamu kita kali ini? Tamu pertama dan kedua yang akan saya undang di depan adalah Amir Hamzah dan Azah Ramdhani. Iya. Terima kasih Pak Amir yang dipanggil Pak Aam ya. Silakan di sini. Azah, apa kabar? Baik, Bang. Betulkah Anda harus menunggu 20 tahun lamanya sebelum akhirnya bisa menikah dengan kekasih pujaan hati Anda? Karena ketika pasangan hidup Anda akhirnya bersedia menikah, tapi ketika divonis kanker oleh dokter, dia malah memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Nah, anak muda yang bernama Azah, 1 bulan setelah kalian sepakat menentukan hari pernikahan, tiba-tiba kekasihmu divonis kena kanker darah atau leukemia. Dan ayah kekasih Anda memberikan pilihan. Azah, kamu tidak harus menikahi putriku karena risiko kematian kelihatannya akan ada di depan mata. Kamu boleh menghentikan niat untuk menikahi anakku, kamu kembali menjalani hidupmu. Itu pilihannya. Justru pada saat seperti itu, kamu bilang pernikahan dipercepat dan kalian menikah. Cuma belum tahu endingnya seperti apa ya. Apakah cerita itu betul? Jangan dijawab dulu, karena nanti saya akan bertanya. Nah, Azah, kamu boleh turun dulu. Saya bersama Pak Aam untuk menceritakan kisah hidupnya. Oke, terima kasih. Pak Aam, jadi 20 tahun penantian itu betul? Tuh. Kenapa sampai harus 20 tahun? Jadi kapan persisnya Anda jatuh cinta pada kekasih Anda ini? Jatuh cintanya pada pandangan pertama. Di Kurang usia? lebih kelas 4-5 SD. 4-5 SD? Iya. Di mana-mana anak seumur itu belajar, bukan kemudian jatuh cinta. Ya feeling aja. Oh, Bang feeling, Andi. suka. Suka. Suka banget lah. Jauh lebih dari suka. Oh, jauh lebih dari, iya cinta lah. Nah, siapa gadis yang membuat hati Anda kemudian berdetak lebih kencang? Nama panggilannya sih Neng ya. Neng. Orang Sunda. Asli namanya Ike. Oke. Apa yang membuat hati Anda yang masih cilik ini Iya. tergetar melihat gadis cilik ini? Waktu itu dia naik delman. Anda? Saya di sawah sama kerbau. Jadi pada saat Anda di sawah bersama kerbau, Neng Ike ini diajak oleh uaknya naik delman jenguk neneknya. Lalu saya melihat Ike ini seorang yang cantik, putih, pakai baju merah, peta merah, sepatu masih ingat merah. warnanya. Waktu itu dia memang kelihatan smart. Kapan saya bisa seperti itu ya, bersih gitu ya, naik delman. Saya kan belok gitu, kotor. Hitam, Hitam, kepanasan. nggak pakai alas kaki, kepanasan. Terus tiba-tiba ada putri yang datang dari Dan kayangan. kebetulan turun, Bang Andi. Oh, turun, berhenti? Sama si Uwa itu ngobrol sama bapak saya. Karena temenan waktu di Oh. SD, di sekolahan. Itulah pertama kali Anda melihat calon istri Anda. Calon ini. istri saya. Apa kegetaran yang sama dirasakan oleh calon istri waktu itu? Saya kira enggak. Oke. Emang dia anak gadis situ atau dari kota atau bagaimana? Dari kota. Oh, dari kota. Ya, 7 kilo dari kampung saya. Tapi 20 tahun kemudian Anda baru bisa menikah dengan Ya. gadis cilik yang Anda jatuhin cinta ini. Betul Bang Andi. Oke. Kalau gitu kita langsung panggil aja ya kekasih Anda ini ya. Silakan. Oke, kita sambut Ike Hamzah. Iya.
dia pujaan hati. Ya, masih bergetar nggak hatinya? Iya pasti ya. Oke, terima kasih Bu Ike, silakan duduk. Bu Ike, tapi yang saya mau tahu, bocah Ike ini waktu itu punya perasaan yang sama atau tidak? Ya enggak lah. Aduh, Ya kejam sekali. saya lucu gitu sebagai orang kota. Ini ada di kerbau, Aduh. di atas kerbau hitam, kotor. Gitu. Saya lihat, aduh gitu. Nggak ada yang menarik gitu. Nggak ada yang menarik ya? Sama sekali nggak kepikiran Oke. bahwa itu teh sebagai sebuah jatuh cinta atau Nggak rasa apa-apa sama sekali ya? ya anak kecil waktu itu saya belum. Oke. Waktu itu umur berapa kalau boleh tahu? Samalah kita Oh, sama ya? seumur. Kita malah saya lebih tua 1 tahun. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Muda, pasangan-pasangan muda untuk ternyata bisa kok menghadapi segalanya kesulitan di muka bumi ini berdua gitu, saling menguatkan satu sama lain. Sekarang, di masa pensiunnya, mereka habiskan waktu berdua dan tak lupa untuk berbagi. Mereka membuat Yayasan Amir Hamzah dengan mendirikan sekolah PAUD bagi anak-anak tidak mampu. Mereka meyakini cinta itu tidak pernah merusak dan selalu tumbuh. Inilah yang membuat mereka saling menguatkan. Baik. Ada bagian-bagian yang tidak disebutkan di video tadi. Saya coba melengkapi ya. Karena penantian 20 tahun itu bukan penantian yang begitu saja. Karena ada cerita tentang upaya dari seorang pemuda Aam untuk mengejar kekasihnya Ike. Kira-kira begitulah ya. Jadi Anda melanjutkan SMA, berharap bertemu, tapi pernah ketemu juga ya. 3 tahun kemudian, pada saat lebaran, jantung Anda kembali nyaris copot karena gadis pujaan Anda muncul kembali di kampung. Begitu ya adegannya. Iya, Terus apakah Anda langsung menyatakan cinta waktu itu? belum berani. Kenapa belum? Oh belum berani. Kenapa nggak berani? Minder aja. Kenapa minder? Karena saya posisinya status sosialnya jauh lebih di bawah dari Neng Ike ini. Jadi untuk mengungkapkan itu belum berani sama sekali. Tapi diem aja. Tapi saya pegangin terus cinta itu. Wih,
Takut jatuh. tidak dijatuhkan kepada orang lain. Sampai di situ Bu Ike, Anda belum merasakan apa-apa? Enggak ada apa-apa. Nggak Saya ada pikir ini saudara jauh yang ketemu lagi. Makanya saya bertanya gitu. Saya bilang, Kang Am mau nerusin SMA kemana nih? Gitu setelah SMA. Dan beliau menjawab, ya kalau nggak jadi pilot, saya jadi dokter. Terus spontan sekali saya bilang, oh itu profesi yang saya suka sekali. Karena profesi itu dipanggil panggilannya sesuai profesinya. Pilot dipanggil Cap, dokter dipanggil Dok. Ternyata itu menginspirasi untuk kayaknya saya harus ke profesi itu harus saya kejar. Biar si Enengnya mau naksir. Wah. Itu ceritanya. Oke, apakah betul? Betul. Berarti salah satu harus dikejar. Dan akhirnya Anda memang belajar di Curug ya? Betul. Berapa lama itu? Hampir 2 tahun. 1 tahun setengah. Nah, saya coba ringkas lagi. Jadi selama itu Anda belajar dan kemudian Anda sudah jadi co-pilot ya. Setelah Pada itu. saat Anda jadi co-pilot, mulailah Anda ingin menunjukkan kepada pujaan hati ya, betul. bahwa Anda sudah sukses sebagai pilot. Jadi Anda kejar-kejar, Anda berusaha ketemu di rumahnya ya, di Jakarta. Ketemu atau tidak? Enggak. Nggak ketemu. Enggak. Dan apakah Anda tidak menganggap itu sinyal sebagai bahwa ini bukan jodoh Anda? Belum, waktu itu masih penasaran aja. Oke. Sebelum mendapatkan cerita dari Neng Ike ini, sudah punya pacar kah, sudah menikah kah? Jadi saya bawa-bawa itu cinta saya enggak. Tapi Anda tidak dapat informasi apakah pujaan hati Anda ini sudah menikah? Tidak ada kebetulan, nah itu yang membuat saya terus penasaran. Oke, ingin tahu. Ingin tahu. Bu Ike, jangan ketawa dong. Anda kayaknya menikmati penderitaan. Lucu makanya. Tapi Anda apakah tidak penasaran karena kan Pak Aam bolak-balik tuh, pemuda Aam ini kan bolak-balik datang. Anda Di nggak pernah. kepala saya ini saudara Oh, jauh saudara. yang pengen ketemu aja. Oh, tidak ada ini. Sementara Cuman ini. rada aneh waktu ngasih oleh-oleh dari Bali ya. Kok ngasih oleh-oleh dari Bali gitu, baju Bali lucu-lucu. Terus kakak saya bilang, ini ada oleh-oleh tuh dari Aam gitu. Tapi ya saya nggak ketemu dan saya nggak nyari dulu soalnya nggak ada handphone ya. Iya, komunikasi sulit. Sulit. Ya. Jangan membayangkan seperti sekarang ya. Betul, Pak. Tapi ada satu titik yang saya dengar bahwa Anda akhirnya mulai berpikir bahwa jangan-jangan dia memang bukan jodohku. Anda mulai ikhlaskan, mulai pasrah. Itu berapa lama setelah Anda mencoba? Kurang lebih 3 tahunan lebih lah. Baru kemudian Anda merasa memang mungkin Ya sudahlah, kalau memang itu bukan jodoh saya, ya silahkan aja. Kalau masih ada jodoh, mungkin Tuhan akan mempertemukan kami. Gitu. Insya Allah kalau saya kerja jadi pilot, tidak akan membawa uang haram ke rumah. Cuma itu aja. Itu bikin meleleh.